Di media sosial, tagar kabur aja dulu semakin sering muncul. Bukan sekadar candaan atau impian kosong, tapi sebuah refleksi dari kegelisahan yang semakin nyata. Banyak anak muda yang merasa bahwa bertahan di Indonesia bukan lagi pilihan terbaik. Mereka berbicara tentang lapangan kerja yang sempit, gaji yang rendah, harga rumah yang melambung, serta ketidakpastian masa depan. Di berbagai platform muncul video-video berisi pameran kehidupan nyaman di luar negeri, dari jalanan yang bersih hingga transportasi umum yang efisien. Ada juga cerita tentang bagaimana di negara lain, kerja keras dihargai, sistem lebih adil, dan kesejahteraan lebih terjamin. Di balik semua itu, terselip rasa frustrasi yang dalam. Mengapa Indonesia terasa begitu sulit? Di tengah maraknya diskusi ini, pernyataan dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, ikut menjadi perbincangan. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Ucapannya memicu pro dan kontra. Banyak yang setuju bahwa anak muda seharusnya berjuang untuk membangun Indonesia, tapi tidak sedikit yang merasa bahwa nasionalisme tidak bisa dipaksakan di tengah kondisi yang semakin sulit. Bagi sebagian orang, tagar ini hanya tren, tapi bagi banyak lainnya, ini adalah tanda dari kekecewaan yang semakin besar. Dulu, banyak anak muda yang tumbuh dengan optimisme. Mereka diajarkan bahwa dengan kerja keras dan pendidikan yang baik, kesuksesan bisa diraih. Namun, seiring bertambahnya usia, realita perlahan menghantam mereka. Mereka melihat bagaimana teman-teman mereka yang pintar dan berbakat tetap kesulitan mencari pekerjaan, sementara yang memiliki jalur dalam dengan mudah mendapatkan posisi strategis. Mereka melihat bagaimana gaji UMR yang mereka terima tidak cukup untuk sekadar menyewa tempat tinggal yang layak. Mereka menyadari bahwa membeli rumah di kota besar adalah impian yang semakin jauh dari jangkauan. Dunia kerja pun tak seindah yang dibayangkan. Budaya lembur tanpa bayaran, tekanan kerja yang tinggi, serta kurangnya apresiasi terhadap pekerja keras membuat banyak orang mulai bertanya-tanya. Apakah bertahan di sini masih masuk akal? Di sisi lain, mereka melihat teman-teman yang berhasil pergi ke luar negeri dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Perbandingan ini semakin menanamkan keyakinan bahwa Indonesia bukan tempat yang memberikan masa depan cerah. Di luar negeri, banyak anak muda melihat bahwa sistem lebih berpihak kepada mereka yang berusaha. Jika bekerja keras, ada kesempatan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Jika memiliki ide, ada ruang untuk berkembang. Jika ingin membeli rumah, harga yang ditawarkan masih masuk akal dibandingkan pendapatan mereka. Di Indonesia, ceritanya berbeda. Banyak yang merasa bahwa kesuksesan lebih banyak ditentukan oleh koneksi daripada kompetensi. Kesempatan untuk naik dalam karier seringkali tidak bergantung pada kinerja, melainkan siapa yang dikenal. Tidak hanya di dunia kerja, di sektor lain pun terasa ketimpangan yang besar. Pendidikan berkualitas hanya bisa diakses mereka yang memiliki uang. Kesehatan menjadi mahal dan sulit dijangkau. Regulasi sering berubah tanpa memikirkan dampak kepada masyarakat. Anak muda melihat ini semua dan bertanya-tanya, apakah layak tetap bertahan di sistem yang seperti ini? Pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa anak muda yang ingin kabur ke luar negeri tidak nasionalis memicu reaksi keras. Banyak anak muda yang merasa bahwa mereka tidak meninggalkan Indonesia karena tidak cinta tanah air, tetapi karena Indonesia tidak memberikan mereka alasan untuk bertahan. Bagi mereka, nasionalisme bukan hanya soal tinggal di dalam negeri, tapi soal bagaimana negara bisa memberikan kehidupan yang layak bagi warganya. Jika anak muda merasa lebih dihargai di negara lain, bukankah itu tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan sistem di Indonesia? Banyak yang balik bertanya, apakah tetap bertahan di Indonesia meski hidup penuh kesulitan adalah satu-satunya bentuk nasionalisme? Bukankah lebih baik jika mereka pergi ke luar negeri, mendapatkan ilmu dan pengalaman, lalu kembali membangun Indonesia dengan cara mereka sendiri? Nasionalisme bukan berarti harus menerima segala kekurangan tanpa berusaha mencari kehidupan yang lebih baik. Justru, jika negara ingin anak mudanya tetap tinggal, seharusnya ada perubahan nyata yang membuat mereka merasa bahwa Indonesia masih layak untuk diperjuangkan. Namun, di balik impian tentang kehidupan yang lebih baik di luar negeri, ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Tidak semua orang yang pergi bisa langsung sukses.
Hidup di negara asing berarti harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda, menghadapi diskriminasi, dan berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Banyak yang akhirnya bekerja di sektor yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Ada yang merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Ada yang menghadapi tekanan lebih besar dari yang mereka duga. Tapi, meskipun ada tantangan, banyak yang tetap memilih bertahan di luar negeri. Karena meskipun sulit, mereka merasa usaha mereka lebih dihargai, kehidupan lebih teratur, dan ada peluang yang lebih jelas untuk masa depan mereka. Pertanyaan terbesar yang dihadapi banyak anak muda Indonesia saat ini adalah, apakah harus bertahan dan berjuang di negeri sendiri atau pergi dan mencari peluang di tempat lain? Bagi sebagian orang, meninggalkan Indonesia adalah keputusan yang tepat. Mereka merasa bahwa mereka tidak bisa berkembang di sini dan memiliki kesempatan yang lebih baik di luar negeri. Bagi yang lain, bertahan di Indonesia tetap menjadi pilihan karena keluarga, rasa nasionalisme, atau keyakinan bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Tapi satu hal yang pasti, semakin banyak anak muda yang merasa bahwa Indonesia tidak cukup memberikan mereka harapan. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian serius. Indonesia tidak akan menjadi lebih baik jika semua orang berbakat memilih untuk pergi. Tetapi di sisi lain, tidak adil jika anak muda terus diminta bertahan tanpa adanya perubahan nyata. Perubahan harus dimulai dari sistem yang lebih berpihak kepada rakyat. Gaji yang layak, harga properti yang masuk akal, lapangan kerja yang lebih terbuka, serta sistem meritokrasi yang adil adalah beberapa hal yang harus diperbaiki jika ingin membuat generasi muda tetap percaya kepada negeri ini. Tanpa perbaikan yang nyata, tagar seperti kabur aja dulu akan semakin sering muncul dan semakin banyak anak muda yang benar-benar pergi tanpa niat kembali. Tagar kabur aja dulu bukan sekadar tren media sosial. Ini adalah sinyal dari generasi yang mulai kehilangan harapan. Jika Indonesia ingin maju, pemerintah dan masyarakat harus mulai mendengarkan suara mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan membiarkan anak muda terbaik negeri ini pergi, atau kita akan menciptakan lingkungan yang membuat mereka ingin tetap bertahan?